Halo teman-teman, hari ini kita mau bikin konten YouTube, tapi ternyata monitornya ini nggak hidup ya teman-teman, dan hanya CPU-nya aja yang hidup seperti ini tampilannya. Nah, ini gimana sih cara memperbaikinya? Oke, saya akan coba sharing buat teman-teman. Saya akan coba praktekkan gimana cara memperbaikinya. Simple sih, nggak usah ke tukang servis. Kita sendiri perbaikin bisa teman-teman. Oke, tahap pertama teman-teman, ini kan hidup nih. Kita matikan dulu di tombol powernya. Tombol powernya setiap CPU kan beda-beda, ini saya pencet lama-lama supaya mati teman-teman. Nah, kalau sudah mati begini, selanjutnya adalah kita mencabut power dari CPU tersebut. Oke, langsung aja kita praktekkan. Pertama teman-teman, kita cabut dulu di sini di bagian powernya ya. Di bagian power listriknya kita cabut. Oke, kita cabut bagian powernya teman-teman. Nih, kita cabut dulu. Pertama, kalau sudah kita copot bagian power dan lain-lain teman-teman, selanjutnya adalah kita buka. Ini kita bukanya, ini sistem bukanya ini main tarik aja ya. Nah, begini aja nih teman-teman. Ini main magnet ini. Lengket. Oke. Berikutnya, tahap pertama adalah kita buka di bagian RAM-nya teman-teman. Ini ada RAM-nya, ini ada dua. Kita buka, kita pencet ke bawah. Kita pencet aja ke bawah ini teman-teman. Nah, begini teman-teman. Habis itu kita ambil. Nah, ini RAM-nya teman-teman, biasanya mungkin ada beberapa. Ini kebetulan saya RAM-nya ini ada dua. Nah, di sini kita harus bersihkan ya di bagian ininya. Kita harus bersihkan. Ini kita ambil dulu, kita bersihkan dulu. Ini kita harus bersihkan semuanya. Teman-teman bisa membersihkannya menggunakan kuas. Tapi kalau nggak punya kuas ya mungkin menggunakan tisu. Ini saya karena nggak punya kuas ya, saya bersihkan aja sama tisu seperti ini. Atau kita tiup-tiup, bisa jadi kena debu atau kurang rapat ya biasanya. Seperti itu ya. Pokoknya kita bersihkan di bagian RAM-nya ini. Setelah sudah, kita pasang kembali ya teman-teman. Kita pasang kembali. Ingat, masangnya jangan sampai terbalik. Ini kan ada lubang ini. Ingat, jangan sampai terbalik. Kalau ini ketukar antara 1 2 nggak apa-apa sih. Cara masukkannya tinggal masukkan seperti biasa begini. Pokoknya pada saat dipencet, dimasukkan itu sampai bunyi klik begitu ya teman-teman. Nah, ini kita pencet seperti ini. Sampai bunyi klik. Nah, gini teman-teman. Nah, pokoknya sampai bunyi klik ya teman-teman. Dia udah masuk ke dalam. Kalau dia kurang rapat, biasanya ini yang bikin nggak nyala ya, nggak bisa transfer ke monitor. Yang kedua kita masukkan lagi. Kita dorong, habis itu kita pencet yang bagian atas. Oke, udah beres. Setelah udah beres, kita coba dulu ya teman-teman, kita nyalakan. Kira-kira bisa nggak nyala. Tapi kalau nggak bisa nyala, baru kita lakukan yang lainnya lagi. Setelah sudah terpasang semua, kita akan coba nyalakan teman-teman. Kira-kira bisa menyala nggak? Oke teman-teman, akan kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan.
Nah, akhirnya bisa ya buat teman sekalian. Jadi di sini ternyata masalahnya ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama itu adalah bisa jadi karena RAM-nya longgar. Seperti tutorial saya. Jadi kita lepas dulu, baru kita rapikan kembali, kita pasang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kabel teman-teman. Jadi periksa kembali kabel-kabelnya, dicopotin, dimatiin, habis itu teman-teman sambungkan lagi baru dinyalakan. Kalau semuanya sudah dilakukan tapi tidak nyala, tidak connect lagi, berarti terakhir itu indikasinya adalah ke VGA teman-teman. Karena kalau nggak connect ke monitor itu biasanya VGA-nya. Jadi teman-teman cek aja di bagian VGA-nya. Nah kalau VGA-nya ya teman-teman harus carilah VGA-nya. Tapi kalau nggak paham tentang VGA, ya teman-teman bawa aja ke tukang servis, gantikan VGA-nya. Atau teman-teman beli VGA sendiri, minta tolong pasangkan teman, itu bisa juga. Oke teman sekalian, itu aja tutorial saya hari ini gimana caranya untuk memperbaiki CPU yang tidak tampil di monitor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.